Selamat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya teman-teman. Pagi hari ini saya akan mengambil beberapa batang talas untuk kita tanam kembali ya teman-teman. Di akhir video nanti saya akan panen sayur lagi teman-teman. Kira-kira sayur apa yang akan kita panen hari ini ya teman-teman? Jadi tonton videonya hingga akhir ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Kita berkeliling sebentar ya teman-teman sebelum kita mengambil batang talasnya. Di sini itu lahannya tidak luas ya teman-teman, tetapi saya menanam berbagai tanaman teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang lahannya sempit seperti saya, jangan berkecil hati teman-teman. Kita itu bisa menanam berbagai macam tanaman ataupun sayuran di lahan yang sempit teman-teman, asalkan penataannya itu benar-benar kita bisa mengaturnya teman-teman. Lihat ini itu ada sayuran, ada bumbu dapur dan berbagai tanaman yang lainnya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ya teman-teman. Untuk tanaman talas ini kita itu tidak akan mengambil banyak-banyak ya teman-teman, dan kalau kita menanam talas kita harus mengambil umbinya ya teman-teman. Dan ini lihat teman-teman, dalam satu batang ini banyak sekali calon anakan-anakan teman-teman. Karena ini terlalu rimbun, jadi si batang talasnya itu tidak begitu besar teman-teman, sedangkan yang saya pakai di sini itu batang dan juga daunnya teman-teman. Untuk umbinya saya itu belum pernah mencoba teman-teman, apakah umbi ini itu enak ataupun bagaimana ya teman-teman. Nanti kalau seandainya ada umbinya kita bisa ambil teman-teman dan kita coba masak ya teman-teman. Kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman, bekas kita mencabut batangnya tadi supaya tanaman talas ini itu tidak stres ya teman-teman. Setelah nanti kita rapikan, kita akan langsung tanam ya teman-teman, dan kita beri lubang terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan menanam 2 batang ya teman-teman. Semoga tanaman talas ini itu lebih subur dari yang kita ambil tadi ya teman-teman. Dan di sini saya tidak menanam banyak-banyak teman-teman dalam satu lubang, karena ini nantinya akan banyak anakan yang tumbuh teman-teman. Talas ini itu daunnya tidak lembek ya teman-teman, kalau kita masak batangnya juga sama, jadi sangat enak kalau kita masak teman-teman. Untuk batang yang kedua saya rada jauh menanamnya ya teman-teman, biar nanti tumbuhnya tambah subur, tetapi saya tanam di sebelah tales, tetapi bukan tales untuk dimakan teman-teman, ini tales hias ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti rasanya tidak berbeda ya teman-teman. Lahan kita itu tidak luas ya teman-teman, jadi saya itu berusaha mengatur tanaman-tanaman yang saya tanam teman-teman, supaya kita itu bisa menanam berbagai macam tanaman ya teman-teman. Setelah kita tanam, kita siram ya teman-teman, supaya tanaman talas ini itu tumbuh dengan subur dan diharapkan daun-daunnya pun tidak layu ya teman-teman. Selesai menanam talas, kita akan lanjut panen-panen ya teman-teman, dan untuk panen sayur yang pertama ini ada sosin pagoda ya teman-teman. Untuk panenan yang kedua atau pengambilan sayur yang kedua itu nanti saya akan mengambil sayur liar ya teman-teman. Sayur apa itu nanti kita lihat setelah kita mengambil sayuran pagoda ini ya teman-teman. Sayuran pagoda ini itu sangat subur ya teman-teman sekarang, padahal di awal itu sayuran ini itu banyak sekali ulet-ulet ya teman-teman, dan sudah saya semprot dengan semprotan pestisida yang saya buat sendiri.
Setelah kita semprot beberapa hari kemudian, saya coba rawat dengan menambahkan media dan hasilnya ini sangat luar biasa ya teman-teman. Sosin-sosin ini tumbuh dengan subur teman-teman. Lihat teman-teman, ini di samping bentuknya itu bagus, sayuran ini juga subur sekali teman-teman. Kita langsung panen ya teman-teman, dan untuk panen kali ini saya hanya mengambil daun-daunnya saja ya teman-teman. Daun-daun sosin pagoda ini itu sangat lebar-lebar ya teman-teman, menandakan kalau tanaman ini itu subur sekali teman-teman. Kemudian di samping daun-daunnya yang lebar, warna dari daunnya itu hijau pekat ya teman-teman. Ini sangat cantik sekali teman-teman. Daun-daun sosin pagoda ini masih sedikit ada yang bolong-bolong ya teman-teman, karena saya itu kurang sering menyemprot dengan pestisida yang saya buat teman-teman. Di samping itu juga karena musim hujan teman-teman, tetapi tidak mengapa ya teman-teman, karena itu menandakan bahwa sosin pagoda ini itu aman teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia teman-teman. Semua tanaman yang saya tanam itu menggunakan pupuk dan semprotan organik ya teman-teman. Lihat teman-teman, sosinnya itu lebar-lebar, hijau-hijau, sangat senang sekali ya teman-teman. Harapan saya itu terkabul ya teman-teman. Saya dulu itu takut kalau tanaman sosin pagoda saya ini itu tidak akan berhasil ya teman-teman, karena ini itu pengalaman saya menanam sosin ini teman-teman, ternyata hampir sama dengan sosin hijau ya teman-teman. Di samping penyemaian ataupun penanamannya itu mudah, sosin ini juga hampir sama perawatannya dengan sosin hijau yang kita tanam ya teman-teman. Sebenarnya sosin-sosin ini itu tadinya sangat penuh ya teman-teman, tetapi sebagian saya pindahkan ke tempat lain ya teman-teman, karena ternyata pertumbuhannya sangat bagus, jadi semacam berdesakan teman-teman. Jadi takutnya tidak bagus untuk perkembangan sosin-sosin yang lainnya, jadi sebagian saya cabut dan saya pindahkan ke tempat lain ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mencoba menanam sosin pagoda seperti saya doakan semoga teman-teman berhasil ya teman-teman, dan bisa tumbuh dengan subur, kemudian bisa panen seperti saya ini teman-teman. Lihat teman-teman, hasil panen kita hari ini teman-teman, ini sangat luar biasa ya teman-teman. Semoga sosin-sosin yang sudah kita panen nantinya akan tumbuh lebih subur ya teman-teman, supaya nanti kita bisa panen lagi teman-teman. Untuk sosin pagoda ini bisa kita masak ataupun kita bisa buat jus ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan mencoba menumisnya menggunakan bawang putih dan juga sedikit saus tiram ya teman-teman, dan ini pasti akan enak sekali teman-teman. Selanjutnya saya akan mengambil sayuran liar ya teman-teman. Bagi teman-teman mungkin sayuran ini itu tidak asing ya teman-teman, karena sayuran ini itu sering tumbuh liar ya teman-teman. Kalau di daerah saya atau ibu saya sering menamai sayuran ini namanya sayur sintrong teman-teman. Jadi saya biasanya merebusnya, kemudian bisa langsung dimakan menggunakan sambal, atau kita bisa campur dengan bumbu urap ya teman-teman. Selain menggunakan bumbu urap, teman-teman bisa mencoba dengan menggunakan bumbu pecel ya teman-teman, dan rasanya tidak kalah enak teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman. Walaupun daun ini memiliki aroma yang khas, tetapi ini enak ya teman-teman. Jadi saya itu sering mengambilnya dan sengaja memeliharanya di sini teman-teman.
Sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Semoga video-video yang saya buat bermanfaat dan juga menginspirasi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tahu perkembangan video-video saya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.